Rasulullah menangis bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya, tetapi Rasulullah menangis untuk kita umatnya. Rasulullah berkeringat untuk siapa? Untuk kita, teman-teman. Rasulullah berdarah untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah SAW berdakwah untuk siapa? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah ngapain sampai berdarah? Ngapain Rasulullah sampai hampir meninggal? Ngapain Rasulullah sampai disiksa? Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita jemaah. Untuk umatnya. Di penghujung hayat Rasulullah SAW menangis. Ditanya sama sahabat, ditanya sama anaknya, ditanya sama keluarganya, kenapa engkau menangis wahai ayahku? Kata Fatimah, aku menangis, aku ingin bertemu, aku rindu dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku yaitu umatku. Aku rindu kepada mereka. Rasulullah rindu pada kita. Rasulullah rindu pada kita. Salah satu pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di tahun kesedihannya, Rasulullah berangkat menuju ke daerah Taif hanya untuk mendakwahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hanya untuk membuat mereka tidak tersesat, warga Taif. Berangkatlah Rasulullah ke sana. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata orang-orang Taif? Orang gila di atas nih, orang gila. Berani-beraninya datang ke sini kemudian berkata seperti itu. Kami memiliki Tuhan dari nenek moyang kami sendiri. Keluar kau. Kemudian Rasulullah meminta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan keluar, izinkan saya keluar. Kemudian ketika Rasulullah di depan pintu, apa kata orang-orang Taif? Dilempari Rasulullah, kena kakinya. Rasulullah tidak bisa mengangkat kaki beliau. Kemudian dipanggil kembali Rasulullah. Izinkan saya keluar, kata Rasulullah bersama Zaid, sahabat Rasulullah. Kata orang-orang Taif, berani-beraninya kau sudah masuk ke sini sembarangan, enak saja kau akan keluar begitu saja. Tidak semudah itu. Kemudian Rasulullah berkata kembali, izinkan saya keluar. Saya semua mendakwahkan kalian. Kalau kalian tidak mau ikuti, tidak apa-apa. Saya akan mendoakan untuk kalian. Kemudian Rasulullah diangkat oleh Zaid, lari keluar ke daerah Taif. Kemudian ada kebun kurma di sana. Di sanalah Rasulullah yang sedang berceceran darah, bercucuran darah beliau sampai ke sendal beliau. Kalau dilempar satu batu tidak mungkin bercucuran, tetapi dilempar ribuan batu, ratusan batu yang kena pada Rasulullah. Sampai ke kebun kurma, Rasulullah duduk. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata kebun kurma ini adalah miliknya Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah? Utbah adalah musuh besarnya Rasulullah, memegang bendera kaum Quraisy, musuhnya Rasulullah pada saat perang Badar. Itu yang punya kebun kurma yang dituduki Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Utbah datang melihat Rasulullah dari kejauhan, menangis. Musuhnya Muhammad menangis melihat keadaan Rasulullah. Apa yang dikatakan Utbah? Apa yang dilakukan penduduk Taif? Saya saja musuhnya tidak berani melakukan ini kepada Muhammad. Coba lihat, musuhnya saja menangis melihat keadaan Rasulullah. Lalu kita umatnya, pernahkah kita menangis melihat jasa-jasanya Rasulullah? Musuhnya menangis melihat keadaan Rasulullah saat itu. Kemudian Utbah meminta kepada kudanya Andas, wahai Andas, bawakan kurma ini kepada Muhammad. Dibawakanlah kurma kepada Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad memakan kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada saat itu Andas melihat Rasulullah, kemudian Andas melihat tanda kenabian pada Rasulullah, kemudian Andas mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
saya masuk Islam sekarang, saya bersyahadat. Kemudian dengan Islamnya Adas, budak Nasrani tadi, itu yang membuat rasa sakit, rasa luka pada baginda Rasulullah itu membaik. Masya Allah. Rasulullah sebegitunya perjuangan ya Rasulullah. Pada Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Di padang mahsyar nanti Nabi Adam akan menghadap pada Allah. Kemudian umat Nabi Adam berkata, selamatkan saya Nabi Adam, selamatkan saya Nabi Adam, selamatkan saya Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, selamatkan saya saja ya Allah, saya tidak akan urus umat saya ya Allah. Nabi Ibrahim juga berkata, ya Allah, selamatkan saya saja ya Allah, saya pernah berbohong. Nabi Musa berkata, dan selamatkan saya juga ya Allah, saya pernah membunuh orang. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad bersimpu di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Allah, saya tidak meminta keselamatan untuk diri saya, tetapi saya meminta keselamatan kepada siapa ya Allah? Rasulullah SAW berkata kepada Allah, ummati lakunu alana yawmal qiyamati, ummati lakunu asyafa'ata alana umatku, kata Rasulullah, ya Allah selamatkan umatku. Di mana umatku yang penuh dosa, selamatkan mereka ya Allah, jangan biarkan mereka tersentuh api neraka ya Allah. Kata Rasulullah, umatku. Rasulullah tidak memikirkan dirinya, Rasulullah sangat memikirkan umatnya. Rasulullah sangat mencintai umatnya, orang yang belum pernah dia temui, tapi Rasulullah sangat mencintainya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sadaqallahul azim.